Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 SMK Wahid Hasyim Surabaya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Ubay. Materi pendalaman agama Islam, aspek aswaja atau ke-NU-an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi tentang ziarah kubur. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim halaman 594, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Jadi dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan ajaran Islam dan Islam belum sepesat seperti saat ini, ziarah kubur memang sempat dilarang. Alasannya, orang akan beranggapan bahwasanya orang itu menyembah, meminta sesuatu kepada orang yang berada di dalam kubur. Karena akidahnya yang masih lemah, wawasan keislamannya begitu kurang mantap, sehingga Islam pada saat itu melarang yang namanya ziarah kubur. Allah dan juga Rasulullah melarang yang namanya ziarah kubur. Akan tetapi ketika Islam sudah berkembang pesat, ekspansi Islam sudah menyebar di seluruh jazirah Arab, akhirnya Rasulullah memperbolehkan yang namanya ziarah kubur. Fazuruha, maka silakan kalian sekarang berziarahlah. Makanya di kita sebagai faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika hari Kamis menjelang malam Jumat biasanya ziarah kubur kepada keluarga yang sudah mendahului, kepada kakek, nenek atau orang tua yang sudah mendahului, itu tidak apa-apa, tidak masalah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah sudah menganjurkan kita semua untuk ziarah kubur. Atau ketika bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri, kita istilahnya nyekar, ziarah ke kuburan orang-orang yang mendahului kita. Itu tidak masalah. Allah dan juga Rasulullah sudah memperbolehkan. Yang mana fungsi daripada ziarah kubur itu? Memberikan motivasi kepada kita semua. Siapa tahu dengan melaksanakan ziarah kubur bisa mengingatkan kita bahwasanya kafa bil mauti wa'idha, kematian itu akan bisa memberikan mau'idhah, memberikan peringatan, memberikan motivasi kepada kita semua. Kalau sesungguhnya besok atau lusa kita pun juga akan menyusul mereka yang berada di dalam kubur itu. Karena sebuah kematian adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Fathul Bari, Imam Al-Asqalani juga menjelaskan bahwasanya qala Ibnu Hazm, inna ziyaratal kuburi wajibatun walau marratan wahidatan fil umri liwurudil amri bihi. Ibnu Hazm menyampaikan bahwasanya hukum ziarah kubur adalah wajib walaupun sekali dalam seumur hidup.
Mengapa kok kemudian beliau menyatakan wajib ziarah kubur itu meskipun hanya 1 kali seumur hidup? Karena adanya perintah tentang hal itu. Dalil ini bisa dilihat di kitab Fathul Bari, juz 3 halaman 188. Ya memang hikmahnya banyak bagi kita. Ketika kita berkunjung ke kuburan, ziarah ke kubur, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran. Kita juga akan menyusul mereka yang sudah berada di dalam kubur itu. Dan juga di dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim halaman 2304 dijelaskan, wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabr ummi fabaka wa abka man haulahu. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke pesarian atau ke makam ibundanya, dan beliau menangis serta membuat orang yang di sekitarnya menangis. Jadi Rasulullah itu ziarah ke makam ibunya yang namanya Siti Aminah. Seandainya ziarah kubur tidak benar, bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam ibunya. Bahkan Rasulullah itu menjadikan orang yang ada di sekitarnya juga ikut menangis, terharu, karena Rasulullah ditinggal oleh ibunya ketika Rasulullah masih kecil. Belum lahir saja Rasulullah sudah menjadi yatim. Ketika di usia sangat kecil Rasulullah sudah menjadi yatim piatu karena ditinggal wafat oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya, ziarah kubur itu dianjurkan kepada kita semua, setidaknya 1 kali dalam seumur hidup, dan jadikan ketika kita berkunjung ke kuburan itu sebagai motivasi, sebagai ibrah, sebagai peringatan, agar supaya kita hati-hati di dalam hidup ini, tidak sembarangan kepada orang lain, hati-hati dalam ibadahnya, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, berbakti kepada agama, bangsa, dan juga orang tua. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian, kalau tadi ziarah ke makam orang tua, ke makam kerabat, maka yang berikutnya adalah ziarah ke makam wali, merupakan tradisi ulama salaf, tradisi ulama terdahulu yang pedomannya Al-Quran dan hadis. Di dalam Tarikh Baghdad juz 1 halaman 122 dijelaskan, Sami'tu Syafi'i yaqulu inni li'atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yawmin fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-hajata 'indahu. Saya mendengar Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mengambil barakah dari Imam Abu Hanifah dan aku berziarah ke makamnya setiap hari. Jika aku dihadapkan pada suatu kebutuhan, aku sholat 2 rakaat kemudian mendatangi makam beliau dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan kebutuhanku. Jadi Imam Syafi'i ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia, maka Imam Asy-Syafi'i ini berziarah ke makamnya setiap hari sebagai bentuk ta'zim kepada gurunya. Gurunya sudah meninggal, ziarah ke kuburannya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika saya dihadapkan pada suatu kebutuhan, pada suatu masalah, saya sholat dulu, menghadap kepada Allah 2 rakaat, kemudian saya berkunjung ke makam guru saya yaitu Imam Abu Hanifah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan kebutuhanku, mengabulkan hajatku, mengabulkan cita-citaku. Bukan berarti kita ketika berkunjung ke makamnya para wali,
itu minta kepada para wali, tidak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dengan kita berada di makamnya para wali, semakin cepat oleh Allah dikabulkan hajat-hajat kita itu. Jadi jangan salah penafsiran. Ketika kita berada di makam Sunan Ampel, bukan berarti kita minta kepada Sunan Ampel, tidak. Kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersamaan tempatnya ada di makam Sunan Ampel. Siapa tahu dengan barakah Sunan Ampel hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Sunan Ampel termasuk waliun min auliyaillah, termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan 2 poin ini, ziarah makam kerabat dan juga ziarah ke makam para wali, menjadi motivasi kepada kita semua agar lebih sering lagi kita berziarah ke makam orang yang sudah meninggal dunia, baik itu kerabat maupun wali, dengan harapan ketika kita berziarah menjadi motivasi tersendiri untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang Pak Ubay sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhiran minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.